daripada negara adalah ibu kota. Jatuh daripada ibu kota apabila semua yang ada di kota itu dasarnya ilmu. Jual belinya berdasarkan ilmu. Apapun transaksi yang ada padanya dasarnya ilmu. Aktivitas apapun yang dilakukan oleh masyarakat kota itu semuanya dasarnya ilmu. Maka Nabi katakan ana Madinatul ilm. Aku kotanya ilmu. Wa Ali dan Imam Ali adalah pintu daripada ilmu. Pintu kota daripada ilmu. Jadi siapapun yang ingin memasuki kota ilmu harus melalui yaitu Imam Ali. Oleh karena itu tidak ada satupun umat Nabi Muhammad SAW yang mereka meraih keilmuan kecuali semuanya bersumber kepada Imam Ali. Fokusnya adalah Imam Ali. Nah, itu nanti panjang lebarkan. Kita lanjutkan. Falamma sami'a al-khawarij hadal hadith, tatkala orang-orang Khawarij, ketika orang-orang Khawarij mereka mendengar akan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hasan mereka hasad, iri dengki kepada Imam Ali radhiyallahu anhu. Apa iya Imam Ali adalah rujukan ilmu dari seluruh orang-orang yang berilmu? Tidak ada siapapun yang meraih keilmuan daripada Rasulullah SAW kecuali semuanya bersumber kepada Imam Ali. Jadi ketika kaum Khawarij mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah, mereka hasad, mereka iri. Maka wajtama'u asyaratu nafari, maka berkumpullah 10 pembesar dari orang-orang kaum Khawarij, min kibarihim, daripada besar-besar mereka. Ada pembesar-besar daripada kaum Khawarij. Ya, kira-kira ada 10 pembesar kaum Khawarij, mereka berkumpul. Mereka berkata, inna nas'alu minhu mas'alatan wahidatan. Kita akan bertanya kepada Imam Ali, kita akan menanyakan kepada Imam Ali mas'alatan wahidah, satu masalah. Kita akan tanya kepada Imam Ali satu masalah. Wa nara kaifa yujibu lana, kita akan melihat bagaimana Imam Ali menjawab kepada kita, memberi jawaban setiap pertanyaan yang kita sampaikan. Falau ajaba kullu wahidin minna jawaban akhara, seandainya Imam Ali
menjawab tiap-tiap satu dari kita, yaitu 10 orang ini. Semuanya Imam Ali menjawab secara benar. Na'lamu annahu 'alimun. Kita akan tahu bahwa Imam Ali itu betul-betul orang berilmu. Orang Khawarij luar biasa. Kalau mungkin orang sekarang ini Khawarij liberal, ya, orang liberal, orang yang kafirnya tangguh, setengah-setengah kafirnya. Kemudian kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita akan tahu bahwa Imam Ali itu betul-betul orang alim sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suara. Iya. Faja'ah wahidun minhum, maka datanglah 10 pembesar, salah satu dari 10 pembesar daripada mereka, 10 pembesar tadi. Waqala, dan salah seorang dari 10 pembesar tadi berkata, ya Ali, al-ilmu afdalu min ma. Ya Ali, ilmu apakah lebih afdal daripada harta? Ya Ali, apakah ilmu itu lebih afdal daripada harta? Lebih utama, lebih baik daripada harta. Fa'ajab Aliun, maka Imam Ali berkata, Qala al-ilmu afdalu minal mal. Adapun jawaban Imam Ali, ilmu itu lebih baik daripada harta. Biayanya ini, ya, dasarnya apa? Dalilnya apa? Petunjuk apa yang kau katakan bahwa ilmu itu lebih afdal daripada harta? Qala al-ilmu mirathul anbiya, bahwa ilmu itu adalah warisan para nabi. Jadi orang berilmu itu berarti dia telah mewarisi keilmuan para nabi. Wal adapun harta, mirasul Qarun wa Shaddad wa Fir'aun wa ghairuhum. Adapun harta adalah warisan Qarun. Qarun yang kita kenal di zaman Nabi Allah Musa, yang memiliki harta luar biasa. Begitu juga Shaddad, begitu juga Fir'aun, itu semuanya bangsawan-bangsawan, hartawan yang luar biasa. Kekayaan mereka bukan lagi tolak ukur, ya, nggak ada bandingannya dengan rakyatnya. Jadi harta itu adalah warisan Qarun, harta itu adalah warisan Shaddad, harta itu adalah warisan Fir'aun, sedangkan ilmu adalah warisan para nabi. Padahal bihadza jawab, maka dengan jawaban Imam Ali tadi, ya,
besar dari salah seorang pembesar daripada tadi siapa, kaum Khawarij, ya, merasa puas akan jawaban Imam Ali. Betul berarti Imam Ali, harta itu adalah warisan Qarun. Harta itulah yang membuat hati kita sempit. Harta itu yang membuat hati kita gelap, yang membuat kita jadi kejam, yang membuat orang itu menguasai hak orang lain. Itu karena harta. Jadi orang pertama yang menjumpai Imam Ali daripada pembesar kaum Khawarij mengakui akan kebenaran pendapat Imam Ali. Dan selesai, itu yang pertama. Wajah al-akhir, kemudian datang orang yang kedua. Fasalaka masalah awal, dan orang kedua menanyakan, ya, sebagaimana pertanyaan daripada orang pertama. Apa pertanyaannya? Al-mal, ya, al-ilmu, amil ma afdal. Apakah ilmu atau harta yang lebih afdal? Itu pertanyaannya. Fa'ajaba Ali radhiyallahu ta'ala, maka Imam Ali berkata, al-ilmu afdal min al-mal. Ilmu lebih afdal daripada harta. Jawabannya sama, ilmu lebih afdal daripada harta. Maka orang kedua tadi bertanya kembali, bi ayyi dalilin, ya, dalil apa yang menunjukkan harta itu lebih afdal daripada, ya, ilmu itu lebih afdal daripada harta. Maka Imam Ali berkata, al-ilmu yahrusuka, ilmulah yang menjaga kamu, ilmulah yang menjaga kamu. Ya. Ini ilmu luar biasa. Tanpa kita sadari, ilmulah yang memelihara kita. Ya. Ilmu yang memelihara kita, contohnya ketika kita berpuasa, ya, ketika kita lengah, ilmu yang memberi nasihat. Kamu bisa batal. Siapa yang ingetin itu? Ilmu, al-ilmu yang harus suka. Jangan kau kerjakan itu. Itu ilmu tanpa disadari oleh kita, memberi nasihat kepada kita, memelihara kita, menjaga kita daripada kesalahan yang menimbulkan batal puasa kita. Contohnya seperti ini. Ya, ketika kita sholat, ya, ada orang yang suka dengan imamnya, ada yang tidak suka dengan imamnya. Ketika imamnya berpanjang-panjang baca surah, artinya ngomong, nggak tahu diri benar nih imam. Buat apa baca surah panjang-panjang sedangkan makmumnya banyak orang tua? Ilmu memberi nasihat. Haknya seorang makmum mengikuti imamnya. Ya. Ketika hatimu berbicara tentang imam, berarti kamu telah keluar dari barisan makmum berimam daripada imam tersebut. Ya. Jangan kau lakukan itu, kamu akan terlepas daripada barisan imam. Kalau kita jadi makmum, ikuti. Mau naik kereta, ikuti. Masinis mau masinis, kayak mau apa, ikuti. Begitulah ilmu memberi nasihat. Hanya Imam Ali katakan, yang rusuka, ilmu yang menjaga kamu. Ya. Jadi ilmu yang menjaga kita
beri nasihat kepada kita. Ya. Terus apa lagi jawabannya? Walau tahrus, sedangkan harta kamu menjaga. Kalau kamu punya harta, kamu yang jaga harta kamu. Panggilin satpam yang anjing herder, belum sisi, belum berangkasnya yang serba canggih, yang pakai hitungan detik. Wah, nggak boleh dikeresek bangun kita. Ya Allah, siang amat orang berharga segitu, der-deran terus hatinya. Coba jadi orang berilmu. Apa yang mau dicolong dari orang yang berilmu? Nggak, ilmunya ada di dadanya. Kalau harta, disimpan di mana aja, rangkasnya, bawa, punya kamar khusus. Bininya yang lewat, yang ngapain udah bininya begitulah bahayanya harta. Luar biasa jawaban Imam Ali. Padahal lebih ada jawab. Maka ya, orang kedua dapat menerima jawaban Imam Ali. Ditinggalkan Imam Ali. Dia setuju maksudnya dengan jawaban Imam Ali. Kemudian wajah wahidun minhum kama wasa'ala kama sa'ala awal wa tsani. Maka datang orang ketiga dan bertanya sebagaimana pertanyaan orang yang pertama dan kedua. Pertanyaannya sama. Ilmu lebih afdal dari harta. Maka Imam Ali menjawab, "Ajaba Ali radhiyallahu ta'ala anhu, qala al-ilmu afdalu min al-mal." Ilmu lebih afdal dari harta. Tetap jawabannya sama, ilmu lebih afdal dari harta. Wa bi ayyi dalil, dasarnya apa katakan ilmu lebih afdal dari harta? Qala li sahibil mal adul kathirun. Pemilik harta banyak sekali musuhnya. Orang yang punya ya pasti dihasati. Orang kaya, orang punya harta pasti dihasati. Benernya aja salah, apalagi nggak benernya. Dari mana? Ngepek kali ini. Gitu. Orang punya ilmu, punya harta, udah macam-macam udah julukannya. Apalagi udah punya harta korek lagi. Dengan ada bagus-bagus ya sudah orang yang punya harta. Jadi tadi dikatakan lisahibil mal adun kathirun, pemilik harta banyak musuhnya. Saingannya banyak. Masya Allah, itu dia orang dagang aja sudah jalan orang dagang. Emang artinya benar-benar. Kita yang tahu itu masing-masing tentang lihat tetangganya banyak pembeli. Ya. Orang yang punya harta pasti seperti itu. Adimul kathirun, banyak sekali musuhnya. Walisahibul ilmi sadibun kathirun, sedangkan orang yang berilmu banyak sekali temannya. Coba itu yang bergaul dengan orang berilmu ya banyak. Ya ada bicara masalah untung rugi dan lain-lain. Gak ada bicara bisnis, gak ada bicara ini, gak ada. Begitulah orang alim, sehingga banyak sekali temannya. Tapi kalau sudah berbicara harta,
banyak musuhnya. Itu kira-kira seperti itu. Padahal bihadzal jawab, maka orang ketiga pun pergi puas atas jawaban Imam Ali. Kemudian wajah al-akhar, dan datanglah orang yang keempat menanyakan hal yang sama. Maka Imam Ali berkata, ya, idza sarrafta minal mal, ya, apabila kamu, ya, bagikan atau kau infakkan atau kau keluarkan, ya, harta tersebut, ya, apabila idza sarrafta minal mal, apabila kau keluarkan harta tersebut, kau infakkan, kau belanjakan, fa innahu yanqus, sesungguhnya harta itu akan berkurang. Kalau harta kita belanjakan berkurang, berkurang, mau tidak. Tetapi kalau ilmu, wa idza sarrafta minal ilm, apabila kamu infakkan, ya, kamu keluarkan, kamu ajarkan ilmu kepada orang lain, fa innahu yazid, sesungguhnya ilmu itu bertambah, ilmu bertambah. Kalau kita ajarkan kepada orang lain nggak jadi kurang, tapi harta kalau kita bagikan berkurang tidak. Nah, itulah keutamaan ilmu dengan harta. Padahal bihadzal jawab, maka orang keempat pun, ya, meninggalkan Imam Ali puas dengan jawaban Imam Ali. Fahadara akharu, maka datanglah orang yang kelima, fasa'ala kama sa'al, dan menanyakan sebagaimana pertanyaan yang sama dari orang pertama sampai keempat. Faqala, ya, maka Imam Ali berkata, al ilmu afdalu minal mal. Tetap Imam Ali menjawab, ilmu itu lebih afdal dari harta. Faqala bi ayyi dalili, dasar apa kau katakan harta ilmu itu lebih afdal dari harta? Qala sahibul mal yud'a bismil bukhli. Ya, Imam Ali mengatakan bahwa sahibul mal, orang yang memiliki harta, yud'a, dijuluki, ya, yud'a dijuluki bismil bukhli, dengan nama orang yang pelit, ya, orang kaya pasti dijuluki macam-macam, ada yang bilang koret lah, macam-macam, ya, tilang pantat kuning lah, ngerti dah. Wal-um sama nama-nama yang jelek itu dipredikat bagi orang kaya seperti itu, pemilik harta, ya, seperti itulah, selalu dijuluki dengan predikat yang tidak baik. Kemudian wasahibul ilmi yud'a bismil idham, sedangkan pemilik ilmu itu dijuluki dengan nama yang agung seperti al-alimul allamah, al-bahrul fa'amah, al-syekh al-ajad, wah, macam-macam dah. Ya, kalau julukan orang-orang berilmu luar biasa, nama-nama yang agung, nama-nama besar, al-arif billah, macam-macam dah orang berilmu. Al-mujahid fisabilillah, macam-macam julukannya. Tapi kalau orang hartawan gimana? Kang Hepet ini. Ya, itu
yang ada terjadi di masyarakat. Karena orang yang punya harta itu harus tahu keluarnya itu harta. Kita ibaratnya 5 rupiah tahu jalannya, nggak sembarangan. Kalau orang berilmu, dia sampaikan nanti ilmu kepada siapapun, dia nggak ada perhitungan yang menyampaikannya. Wah, ini kalau nyampe 5 menit harus bayarannya sekian ya, kalau 10 menit harus bayarannya sekian. Orang berilmu bebas dia nggak ada hitung-hitungan ya. Berbeda dengan orang yang memiliki harta. Time is money gitu. Udah jadi ukuran waktu. Jadi waktunya harus menghasilkan. Dia nggak mau duduk di majelis taklim buat apa? Manfaatnya dengerin urusan akhirat dan tentu akhirat ini. Begitulah cara orang yang pemilik harta, orang-orang yang hubur dunia. Dan kita lanjutkan lagi, masuk kepada orang ke-6 ya. Bismillahirrahmanirrahim wal kiram, sama-sama juga. Fadzahaba bihadzal jawab, maka puaslah, yaitu orang yang kelima ya, akan jawaban Imam Ali. Wa hadara akharu, maka datang orang yang ke-6, fasa'ala kama sa'ala an dzalik ya, wasa'ala an dzalik, dan menanyakan hal yang sama ya, sebagaimana pertanyaan 1 sampai ke 5. Faqala bi ayyi dalil ya, karena Imam Ali menjawab tetap sama, ilmu lebih afdal dari harta. Dasar itu apa bilang ilmu lebih afdal daripada harta? Qala sahibul mal yuhasibu yaumal qiyamah. Pemilik harta itu akan diperhitungkan oleh Allah, akan dihisab. Sedikit hartanya, 1 rupiah pun akan dihisab oleh Allah. Masya Allah. Jadi hati-hati kita memiliki harta. Harta harus bersih. Silahkan kita memiliki harta cukup kaya ya, Nabi juga ingatkan kepada kita, khudh nasibaka minad dunya, ambil raih bagianmu ya daripada dunia. Silakan kamu mau jadi orang terkaya di dunia, tapi hasilnya sesuai dengan syariat ya, tidak menzalimi orang lain dan lain-lain. Makanya kata Imam Ali tadi, sahibul mal yuhasib, akan dihisab yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa sahibul ilmi, adapun pemilik ilmu ya, adapun pemilik ilmu, yusma'u yaumul qiyamah, akan memberikan syafaat. Beda, orang yang punya harta akan dimintakan pertanggungjawaban, tapi orang yang punya ilmu dia akan memberi pertolongan, yasfa' atau yusfa' ya, dimintakan bantuannya, memberikan syafaat. Itulah orang yang berilmu. Padahal bihadzal jawab wa ja'a al-akharu, dan datang orang yang ke-7 berkata ya, al-ilmu afdalu amil ma'. Jadi pertanyaannya tetap sama, orang pertama sampai orang ke-10 sama. Maka Imam Ali menjawab pertanyaan daripada pertanyaan orang ke-7, al-malu yandarisu bidulil muqsi, harta itu yang daris. Harta itu yang darisu, artinya yang daris ludes. Harta itu bakal ludes ya. Tahu ludes ya? Habis sudah. Harta itu yang daris ya. Bitulil muqsi ya, bitulil dengan didiamkan. Kalau harta didiamkan, disimpan saja ya,
akan ludes. Ludesnya dengan apa? Karena inflasi, ya, bisa nilainya menurun, bisa juga dimakan raya. Bisa ada-ada aja duit dimakan raya. Oh, siapa bilang raya gak kenal apa sama duit? Ya, bukannya kayu aja yang dimakan raya, apa juga dimakan raya. Ya, Masya Allah. Di Bukit Duri, Anda punya tetangga itu orang kaya luar biasa. Punya penyimpanan uangnya itu pertinya luar biasa. Pas dibuka isinya raya, habis dimakan raya. Dia saking lamanya nyimpen uang di dalam, dia nggak buka-buka karena penuh sudah. Masya Allah. Hasilnya apa? Yang dari ludes. Saya kalau belum ada duit jadi kagak. Ya tuh. Dulu di Bukit Duri orang apa, kalau orang dulu kenal duanya, orang apa tuh? Ya. Alhamdulillah. Itu ilmu musi, ya. Itu ilmu musi karena ya sahabat-sahabatnya macam-macam, ada inflasi. Ya, orang yang punya mata harus tahu ini. Kalau nyimpen uang harus tahu. Jadi nggak boleh dibiarkan selama 4 bulan. Ini bisa inflasi, nilainya walhasil dirusak kita kalau punya harta. Mikirin harta aja, ya, harus ditukar dulu atau didepositokan dan lain-lain. Wah, kacau. Tapi kalau pemilik ilmu nggak perlu disimpan, nggak takut inflasi, ya, nilainya berkurang, hartanya enggak, ilmu tidak akan pernah berkurang. Itu namanya bidul ilmu sih. Wa mururil zaman, ya, dan berlalunya zaman sebagaimana, ya, Shahidul Kahfi, ya, uangnya ternyata udah 300 tahun lebih. Udah gak mungkin lagi uang ini bisa dipakai, karena begitu masa yang panjang uang itu tidak dibelanja. 300 tahun, 309 tahun uangnya. Begitulah kondisi orang yang menyimpan harta. Ya. Kebetulan Shahidul Kahfi seperti itu. Ketika dia masuk ke dalam gua, ya, dan tidak bisa keluar lagi, guanya karena tertutup, ya, dia tidak lagi bisa melanjutkan kehidupannya, ya, dia mendapatkan latihan untuk hidup dengan pernafasan, dengan zikrullah, la ilaha illallah. Jadi dengan ucapan la ilaha illallah dia dapat makan, minum selama 39 tahun. Masya Allah. Ya. Jadi Ustaz, kalau anak kesusahan baca la ilaha illallah bisa makan, minum dengan melalui pengaturan pernafasan. Bisa kalau ente yakin. Jangan sampai baru 3 hari udah melintir kalau ente. Bisa ngadat. Ya tuh. Ya, Shahidul Kahfi karena dia sudah gak ada jalan keluar. Guanya tertutup, pintunya sudah bergeser, tidak ada semut aja nggak lewat apalagi orang. Mereka pasrah. Ya, mereka pasrah kepada Allah. Ya, dia bertasbih, dia berzikir, jadi dengan nafasnya tadi, ya, dengan ucapan kalimat tauhid tadi, ya, Allah berikan dari nafasnya tadi makanan dan minuman. Gak ubahnya orang diinfus, ya,
diinfus seperti itu. Dan ini cerita lain-lain ya. Kemudian wal ilmu la yadris wa la yudad. Sedangkan ilmu nggak bakalan ludes, ya, nggak bakalan ludes dan tidak akan musnah. Ilmu nggak akan musnah. Ilmu tetap hidup, nggak akan hilang. Padahal bihadzal jawab, maka orang ketujuh ya pergi, ya, meninggalkan Imam Ali puas karena jawaban Imam Ali. Wa hadara'ahu, dan datanglah orang yang ke-8 fasa'ala wa qala al-ilmu afdalu min ma'. Pertanyaannya pun sama. Ya, maka jawaban Imam Ali al-ilmu afdalu minal ma', afdalu lebih baik, lebih utama dari harta. Bi ayyi dalil, dasarnya apa yang Ali kau katakan ilmu itu lebih afdal? Qala al-malu yufsil qalba. Harta itu, ya, harta itu yufsil qalba, artinya mengeraskan hati. Harta itu bikin keras hati, bikin sombong, bikin kejam. Ya Allah, orang yang punya harta kejam itu. Ini negara kita dalam keadaan kondisi hancur seperti ini ekonomi, karena siapa? Karena kejamnya orang-orang yang memiliki harta. Orang bilang bahasa kerennya oligarki, ya, ingin menguasai ya, negeri ini. Cadangan apapun yang ada di negeri ini harus dikuras. Ya, adapun penghuni-penghuninya nggak mau, dibikin susah. Itulah ya, al-mal yuksil qalba, harta itu ya membuat orang apa? Sombong, kejam, keras hati, tegal, lihat orang susah. Waduh, ngeri benar, nggak ada malumnya orang susah. Ah, itu susah banget sertifikat itu. Bukan dibantu kasih jalan keluar. Nanti kalau susah bapaknya surat tanah itu. Ini banyak. Berarti benar bahwa pemilik harta itu yusil qalba, keras hatinya, nggak ada nuraninya, nggak ada belas kasihnya kepada orang lain. Nah, ini yang berkata adalah Imam Ali yang mengatakan demikian. Wal ilmu yunawwirul qalba, sedangkan ilmu menerangkan hati. Orang berilmu menerangkan hati. Saya orang lihat orang beribadah, ya Allah, siapa dia pulang doain, ya Allah berikan hidayah taufikmu kepadanya, ya Allah, jangan biarkan dia menjadi penghuni neraka, ya Allah. Begitulah orang berilmu, selalu hatinya ya ingin menerangi orang lain. Berbeda dengan orang memilih harta. Padahal bihadzal jawab, maka pulanglah, yaitu orang yang mendapatkan jawaban puas daripada Imam Ali. Pesan Andalika, wa khabarul akhiru, maka datang yang ke-9 kalau tidak salah di sini. Al-ilmu afdalu min ma', ilmu itu lebih afdal dari harta. Qala al-ilmu afdalu min al-ma', bi ayyi dalil, dasar apa kau katakan ilmu lebih afdal daripada harta? Qala sahibul ma' ya
pemilik harta itu mengaku Tuhan. Nah, ini dialami oleh Firaun karena kayanya luar biasa, berkaya raja lagi. Ya, Firaun pada akhirnya ngaku apa? Ngaku Tuhan. Ya, yud'al rububiyyah. Ya, mengaku raja. Bisa babil mal dengan sabab harta dia ngaku raja. Hati-hati, jangan sampai kita mengaku-ngaku. Ya. Terus apa lagi? Wa yad'i sahibul ilmi al-ubudiyyah, dan penyandang ilmu itu dia mengaku sebagai ubudiyah, sebagai hamba Allah. Orang berilmu pasti dia mengaku sebagai hamba Allah. Maka Imam Ali katakan, kalau sa'aluni, seandainya ya, orang-orang Khawarij seluruhnya datang kepada aku, ya, mereka menanyakan menanyakan hal ini, apakah ilmu lebih afdal dari harta? La'ajibtu jawaban akhar, aku akan jawab jawaban yang berbeda. Madumtu hayyan, selama aku hidup, ya, fajaru wa aslamu kulluhum, maka seluruh kaum Khawarij karena pembesarnya semuanya telah mengakui akan kebenaran Imam Ali. Betul apa yang dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Maka mereka datang kepada Imam Ali, kemudian mereka menyatakan keislamannya. Masya Allah, semua kaum Khawarij semuanya masuk ke dalam agama Islam karena Imam Ali. Jadi layak sekali Imam Ali menjadi apa? Menjadi teladan, menjadi sumber daripada ilmu. Dah cukup dulu.